Pemirsa sekalian berbahagia dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali dengan kami dari TV Excellent dalam program Menjadi Entrepreneurs Merdeka. Kali ini kita masih akan berbincang-bincang dengan Pak Bijih Wijayanto. Selamat sore Pak Bijih Wijayanto. Selamat sore. Ini kita melanjutkan bincang-bincang kita yang lampau mengenai menjadi entrepreneurs yang merdeka. Nah, namun sebelum kita membahas lebih detail ya, mengenai kemerdekaan di dalam bisnis entrepreneurs yang merdeka ini, Pak Bijih, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu tentang arti pentingnya peran membangun kemerdekaan di dalam jalan bisnis ini, Pak Bijih, sebelum kita menuju ke entrepreneurs merdeka tadi. Ya, para pemirsa mungkin juga yang menyaksikan, mengikuti diskusi kita sebelumnya, sangat penting bagi seorang entrepreneurs untuk bisa merdeka atas bisnis yang dikelolanya, yang dimilikinya. Ya. Nah, kemerdekaan ini bisa dibangun melalui saham, ya, kepemilikan modal. Ya. Kalau seorang entrepreneurs menguasai modal itu berarti dia merdeka. Nah, kemudian juga modal ini yang sampai saat ini itu banyak orang masih memahami bahwa modal itu adalah uang, ya. Itu semuanya ya tidak hanya itu. Uang itu memang harus ada, tetapi uang itu bukan satu-satunya. Modal adalah kepercayaan atau semuanya nilai dari seorang entrepreneur itu yang ada dalam dirinya. Melalui apa yang dimiliki, nilai dirinya itu, maka dia bisa mendapat kepercayaan dari banyak pihak untuk bisa mendapatkan sumber daya yang bisa digunakan sebagai modal dari bisnis tadi. Begitu. Nah, baik, kalau seperti itu, terus bagaimana ini cara seorang entrepreneur baru untuk dia bisa merdeka atau dia kuat dalam bisnisnya, dia bisa menjalankan gerilya investasi, macam istilah Pak Bijih yang lalu, gerilya modal. Ya. Jadi salah satu dari cara bagaimana kita membangun bisnis secara merdeka tadi, ya, itu adalah dengan kita menerapkan pola franchising. Jadi franchising itu adalah sebuah mekanisme atau metode gerilya investasi, sehingga melalui franchising kita bisa membangun satu bisnis yang tadinya kecil kemudian bisa menjadi besar, ya, tanpa kita harus mempunyai uang banyak, ya, karena kita cukup menjual kepercayaan yang ada dalam diri kita, ya. Itu tentu dibangun dari katakanlah sukses dari bisnisnya, dari katakanlah nilai-nilai yang diterapkan, ya, dari etika bisnis yang dia jalankan, sehingga banyak orang mitra-mitra yang bisa percaya kemudian bisa ikut di dalam satu modal itu, ikut berkontribusi untuk membangun cabang, satu cabang, dua cabang, dan nah, oleh karena itu gerilya investasi ini, kalau saya boleh sebut bahwa franchising ini adalah sebuah mekanisme dari pengembangan bisnis yang bersifat distributed modal terdistribusi lah, begitu. Jadi ya Pak Bijih, saya tahu Pak Bijih ini konsultan franchise, tapi mengapa franchise? Karena franchise ini kan sebenarnya ada salah satu cara aja di dalam menjalankan satu bisnis. Mengapa tidak direct sales misalkan, atau multi level marketing, atau mungkin yang metode penjualan berjenjang, atau apapun, Pak Bijih? Ini kenapa alasannya, kok? Oke, jadi franchising itu lebih dari itu. Jadi ketika kita melakukan direct selling atau katakanlah multi level marketing atau network marketing, ya, itu sebetulnya tidak ada interaksi antara hulu dan hilir. Biasanya hulu menunjuk seorang distributor, distributor menunjuk subdistributor, subdistributor membujuk agen-agen, dan sebagainya. Pada akhirnya, ya, banyak sekali, ya, hulu ini, pembuat ini tidak mengetahui di mana produk saya dijual, siapa yang membelinya, harganya berapa. Nah, melalui franchising sebetulnya kalau itu memang ada hulu, ya, itu hilirnya sana ditangkap. Jadi franchising, ya, atau franchise, ya, itu bisa diterapkan
yang cocok, yang sesuai ya, itu hanya kepada bisnis-bisnis yang berorientasi pada retail. Yang Yang langsung ya Pak BJ? Yang langsung. Jadi katakanlah bisnis itu misalnya toko ya. Customer-nya. Toko itu pembeli dari toko itu pasti seorang pengguna akhir. Kalau katakanlah ada salon kecantikan, pasti yang datang ke situ untuk membeli produk jasanya itu adalah pengguna akhir. Tidak mungkin orang datang ke salon untuk kemudian dijual kepada orang lain, tidak mungkin ya. Nah, jadi saya rasa franchising bisa melakukan konstelasi itu sehingga hubungan antara hulu dan hilir itu kuat. Nah, saat ini itu kalau bisnis-bisnis yang sifatnya lokal itu masih banyak produknya bagus. Diimpor tapi Pak BJ. Nah, tetapi terus diekspor. Diekspor. Ya. Dalam harga yang sangat rendah ya. Nanti produk itu tiba-tiba bisa kita impor lagi dengan harga yang sangat tinggi. Wah, menarik ini Pak BJ. Nah, lebih lanjut Pak BJ, mungkin bisa dijelaskan apa ya plus minus atau manfaat, kelemahan, kekurangannya franchising ini gimana? Jadi sebenarnya kalau pengembangan bisnis itu dilakukan melalui franchising itu ada 4 hal. Ya, 4C, saya menyebut sebagai 4C ya. Yang pertama adalah tadi ya, keterbatasan modal itu bisa diatasi karena banyak orang bisa masuk sebagai modal. C yang kedua adalah span of control, rentang kendali. Minggu lalu ya saya sudah pernah sampaikan bahwa kalau kita melakukan franchising ya, cabang-cabang itu tidak perlu dikendalikan dalam bentuk bagaimana sistem yang untuk menganti korupsinya nggak perlu karena mereka nggak perlu korupsi, yang punya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah cultural barrier. C yang ketiga adalah cultural atau kendala kultural. Untuk masuk ke tempat-tempat yang berbudaya beda itu cukup hanya dengan memanggil orang yang sudah familiar dengan budaya itu untuk belajar sistem bisnis yang sudah ditetapkan. Dan yang C yang keempat di sini adalah kompetisi. Semakin banyak jumlah outlet, semakin banyak penguasaan pasar, maka kompetisinya akan semakin meningkat. Jadi 4C itu. Baik, jadi 4C tadi itu kelebihannya Pak BJ. Kalau kelemahannya bagaimana Pak BJ? Oke, kelemahannya ini banyak juga didiskusikan atau debatkan gitu sesama dengan franchisor ya. Memiliki outlet sendiri itu selalu mempunyai keuntungan lebih banyak daripada ketika difranchise-kan. Karena misalnya katakanlah punya restoran, kalau itu cabang itu punya sendiri ya, keuntungannya lebih besar, katakanlah 30%. Tetapi kalau katakanlah itu difranchise-kan ya, yang dia terima hanya katakanlah 5% royalty ya. Royalty yang dikumpulkan pun itu masih harus digunakan untuk operasional. Jadi keuntungan lebih sedikit daripada kalau punya sendiri. Kemudian yang kedua juga dari sisi kebebasan ya. Dari sisi kebebasan. Kalau katakanlah itu cabang sendiri, semua cabang itu akan mengikuti apa kantor pusat polisinya akan diikutin semua. Sekarang A, mereka jalan A. Besoknya tiba-tiba B, semuanya berubah B. Nah, itu mudah dalam hal eksekusi ya. Tetapi dalam franchise ya, misalnya sekarang A gitu ya. Ini sudah ada 100 cabang gitu ya. Tiba-tiba kita bilang, sekarang diubah jadi B ya. Nanti dulu Pak, saya bayar ini. Saya bayar ini kemarin. Nah, kalau harus ngubah-ngubah begini gimana ini ya? Nah, jadi hubungannya itu bukan instruksional antara pusat dengan katakanlah cabang-cabang. Oke, jadi kalau katakanlah itu difranchise-kan, tidak bisa. Orang langsung mengikuti apa instruksi dari pusat ya. Semua hubungannya bukan lagi instruksional, tetapi lebih koordinatif. Semua instruksi itu dikemas dalam yang disebut dengan perjanjian franchise. Jadi dari sisi fleksibilitas itu kalau kita melakukan franchising itu akan berkurang. Jadi dari sisi keuntungannya juga kurang, lebih banyak kalau punya sendiri. Dari fleksibilitas ya itu juga berkurang kalau itu difranchise-kan. Baik, menarik sekali. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali bersama dengan Pak BJ Wijayanto.